Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat. Dan akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat daripada cengkraman imperialisme Belanda. Selamat datang di podcast RIS, rekam jejak inspiratif zaman dan zona. Di podcast perdana kami ini, kami akan membahas topik yang berjudul pembebasan Irian Barat. Tapi sebelum lanjut, kami perkenalkan diri dulu nggak sih? Oke, perkenalkan saya Zahra Syarani, kelas 12 MIPA 1, SMA Negeri 1 Galang, dan di sebelah saya, perkenalkan, saya Mutiara Ashari, kelas 12 IPA 1, SMA Negeri 1 Galang. Pembahasan kali ini bakalan menarik nih. Nah, penasaran kan apa aja yang mau dibahas tentang pembebasan Irian Barat? Kalau mau nambah pengetahuan, let's go kita bahas. Tapi pertama-tama kami akan ngasih tahu tujuan kami buat podcast ini ya. Tujuannya yaitu untuk pendidikan dan pengetahuan. Di sini kami menyebarkan informasi sejarah kepada generasi muda, terutama mereka yang mungkin tidak mempelajarinya secara mendalam. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran nasional dan melestarikan nilai-nilai perjuangan. Nah, selain itu, tujuan pendidikan dan pengetahuan ada juga tujuan sosial dan budayanya nih, yaitu menghubungkan generasi seperti jembatan antara generasi tua yang pernah mengalami langsung perjuangan pembebasan Irian Barat dengan generasi muda, bisa memperkuat identitas nasional dan mendorong dialog dan diskusi seperti memicu pertukaran pikiran tentang sejarah pembebasan Irian Barat. Kali ini kita akan menyelami kisah heroik perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat, tanah Papua yang kaya akan keindahan alam dan budayanya. Ya, sebuah perjuangan panjang dan penuh liku yang membuktikan betapa besar semangat nasionalisme bangsa kita. Sebelum kita membahas perjuangannya, mari kita undur sedikit ke belakang. Bagaimana sebenarnya Belanda bisa menguasai Irian Barat? Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda masih enggan melepaskan wilayah jajahannya di Irian Barat. Mereka beralasan bahwa wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah dan strategis. Tentu saja, alasan ini tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Perjuangan diplomasi pun dilakukan, namun Belanda bersikukuh pada pendiriannya. Konflik semakin memanas, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan deklarasi perang terhadap Belanda. Operasi militer pun dilakukan dengan sandi Trikora. Tunggu dulu. Mungkin beberapa pendengar kita asing nih dengan operasi Trikora. Coba jelasin dong. Oke. Jadi, Operasi Trikora adalah sebuah operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1961 dengan tujuan utama untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari kekuasaan kolonial Belanda. Nama Trikora merupakan singkatan dari Tri Komando Rakyat yang terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Poin kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Dan poin terakhir yaitu persiapan mobilisasi umum. Operasi Trikora menjadi tonggak sejarah yang penting. Rakyat Indonesia bersatu padu mendukung perjuangan ini. Bahkan banyak pemuda-pemudi yang rela meninggalkan keluarga dan tanah air untuk berjuang di Irian Barat. Selain operasi militer, diplomasi juga terus dilakukan. Dukungan dari negara-negara sahabat sangat membantu perjuangan Indonesia. Berkat perjuangannya yang gigih, pada akhirnya pada tahun 1963 Irian Barat berhasil dibebaskan dan bergabung dengan NKRI. Pada akhirnya
Melalui perundingan yang panjang dan melelahkan di New York, Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia. Proses penyerahan ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai penengah. Prosesnya juga PBB membentuk United Nations Temporary Executive Authority untuk mengatur masa transisi sebelum penyerahan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia. Dan PEPERA. Setelah penyerahan kepada Indonesia, dilakukan penentuan pendapat rakyat untuk memastikan bahwa rakyat Irian Barat menginginkan integrasi dengan Indonesia. Hasil PEPERA menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Irian Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Yap, betul sekali. Indonesia sangat memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Kemenangan ini tentu saja membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Selain memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, juga membuka akses bagi Indonesia untuk mengelola kekayaan alam di Papua. Namun, perjuangan belum selesai. Integrasi Papua ke dalam NKRI masih terus berlangsung hingga saat ini. Betul sekali, banyak tantangan yang dihadapi, baik segi politik maupun sosial. Apa langkah konkret yang bisa diambil untuk memperkuat integrasi ini? Ya, salah satunya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Papua. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat akan lebih merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah. Oh ya, selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Suara mereka harus didengar agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, partisipasi aktif dari masyarakat akan membuat proses integrasi ini lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita akan membahas peran penting tokoh-tokoh dalam perjuangan integrasi Papua ke dalam NKRI, khususnya Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman. Ya, benar sekali. Mereka adalah figur kunci dalam sejarah Indonesia. Soekarno sebagai proklamator memiliki visi untuk membangun negara yang bersatu. Sementara Jenderal Sudirman berjuang di garis depan, membela kemerdekaan kita. Soekarno dikenal dengan retorika yang kuat. Dia sering menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman, terutama di masa-masa awal kemerdekaan tuh, ketika Irian Barat masih menjadi perdebatan internasional. Dan Jenderal Sudirman dengan kepemimpinannya yang inspiratif mengajarkan kita tentang ketahanan dan semangat juang. Meskipun sakit, dia tetap memimpin pasukan, menunjukkan betapa pentingnya integritas dan keberanian. Dukungan dari negara sahabat juga sangat vital. Misalnya Mesir yang di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser memberikan dukungan diplomatik. Mereka percaya pada perjuangan Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Selain itu, Yugoslavia di bawah pemimpinan Josip Broz Tito juga memiliki peran besar. Mereka mendukung gerakan non-blok dan membantu Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Ini sangat penting dalam konteks persaingan ideologi saat itu. Tidak ketinggalan Uni Soviet yang memberikan bantuan militer. Mereka melihat Indonesia sebagai sekutu strategis di kawasan Asia Tenggara. Ini memberikan dampak besar dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Nah, kita bahas kondisi sebelum dan sesudah pembebasan Irian Barat dulu ya. Sebelum pembebasan Irian Barat, ada konflik dan tarik-menarik. Sebelum dibebaskan,
Irian Barat menjadi objek perebutan antara Indonesia dan Belanda. Belanda ingin mempertahankan wilayah ini sebagai bagian dari wilayah kolonialnya. Sementara Indonesia bertekad untuk menyatukan kembali wilayah tersebut dengan tanah air, serta kondisi sosial masyarakat Irian Barat hidup dalam kondisi yang relatif terisolasi dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengaruh budaya Belanda masih sangat kuat, sementara identitas nasional Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Dan terakhir, ekonomi. Ekonomi Irian Barat didominasi oleh sektor pertambangan dan pertanian. Namun, eksploitasi sumber daya alam lebih menguntungkan Belanda daripada masyarakat lokal. Kondisi sesudah pembebasan Irian Barat yaitu integrasi ke dalam NKRI. Setelah pembebasan, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi ini tidak selalu berjalan mulus dan terdapat berbagai tantangan dalam menyatukan budaya, adat istiadat, dan kepentingan yang berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan infrastruktur. Pemerintah Indonesia berupaya membangun infrastruktur di Irian Barat, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Dan selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah juga fokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu konflik dan separatisme. Meskipun telah menjadi bagian dari Indonesia, Irian Barat tetap mengalami berbagai konflik dan gerakan separatisme. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan pembangunan, diskriminasi, dan tuntutan akan otonomi yang lebih besar. Setelah pembebasan Irian Barat, kita menyaksikan banyak perubahan. Namun, tantangan integrasi Papua ke dalam NKRI tetap ada. Ada kesenjangan pembangunan yang mencolok, dan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Betul, kesenjangan tersebut seringkali memperburuk ketegangan. Isu-isu hak asasi manusia juga menjadi sorotan, dan penting bagi pemerintah untuk berkomitmen menjaga keadilan. Penting untuk melibatkan masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan. Suara mereka harus didengar agar program pembangunan bisa sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Refleksi dari semua ini adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam keragaman, kita harus menemukan titik temu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan untuk itu, edukasi tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan sangat penting. Kita harus mengingat perjuangan para pendahulu dan meneruskannya dengan semangat yang sama. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kisah pembebasan Irian Barat adalah bukti nyata bagi semangat nasionalisme dan persatuan dapat mengalahkan segala rintangan. Kita sebagai generasi penerus harus selalu mengingat dan menghargai perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam merebut Irian Barat. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Eits, sebelum meninggalkan podcast ini, kami akan menampilkan beberapa video mengenai pembebasan Irian Barat. Silakan ditonton. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing.
Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, dan kesempatannya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Dunia internasional benar-benar dikejutkan dengan kekuatan dan keberanian militer Indonesia yang dalam waktu singkat telah mengepung Belanda di Irian Barat. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa Belanda dan sekutunya, yaitu Amerika Serikat dan Australia, untuk menyelenggarakan perundingan di markas besar PBB tanggal 15 Agustus 1962 yang menghasilkan Persetujuan New York. Isi pokok Persetujuan New York yaitu penyerahan wilayah Irian Barat pada PBB atau UNTEA untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia
yang sebelumnya harus diadakan proses penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang diselenggarakan sebelum tahun 1969. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawan dalam wadah itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi gelap. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu pada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.